Sama dengan Indonesia, saudara-saudara, tim nasional Malaysia U23 yang akan tampil di Piala AFF U23. Satu grup pula dengan Indonesia itu juga memanggil pemain-pemain yang sudah sering ikut di level U23 maupun ada yang juga sudah tampil di level senior. Sama kayak Indonesia, saudara-saudara. Misalnya si Fergus Ternay, kemudian Hakimi Azim, Ubadillah Samsul, ya sama saudara-saudara ya, namanya juga tetangga. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin. Kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Korea, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak menebar kebencian, tidak menebar permusuhan, saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, seperti yang sudah kita ketahui bersama, Piala AFF U23 akan segera digelar. Digelar di Jakarta, saudara-saudara, di Jakarta dan Bekasi. Ada 3 grup A, B, C. Masing-masing grup berisi 3 tim, kecuali grup A, Indonesia yang berisi 4 tim. Singapura tampaknya nggak ada di daftar sini, kayaknya nggak ikut dia. Nggak tahu alasannya kenapa. Kemudian saudara-saudara, pertandingan sendiri nanti akan dimulai tanggal 15. Indonesia akan bertemu dengan Brunei di pertandingan pertama, kemudian bertemu dengan Filipina di pertandingan kedua, dan bertemu dengan Malaysia di pertandingan ketiga. Dan Gerard Van den Berg walaupun masih baru, pelatih baru dengan skuadnya lama memang, karena banyak yang sudah sebelumnya sudah ikut bermain bersama di eranya Sintayong. Mereka bahkan ada yang tampil di Piala AFF 2024. Nah, senior sudah, karena memang waktu itu settingannya begitu. Settingannya begitu dimainkan di Piala AFF 2024 supaya nanti bisa bermain bersama lagi. Tetapi kemudian Sintayong dipecat kan, diganti sama Patrick Kluivert di senior, diganti sama Gerard Van den Berg di U23. Jadi Gerard Van den Berg hanya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Sintayong waktu itu, kemudian dia menambah beberapa pemain baru dan sekarang sedang menjalani pemusatan latihan dan diberi target juara, saudara-saudara, juara. Dan ada ditambahin ditambahin kata-kata boleh kalah dari Brunei tetapi nggak boleh kalah dari Malaysia. Begitu katanya, ini pertandingan bergengsi. Waduh, U23 level kecamatan aja dianggap turnamen bergengsi. Tapi ya sudahlah, itu memang masing-masing orang punya pendapat sendiri-sendiri, ya silahkan saja. Walaupun tentu saja saya nggak sependapat dengan pendapat seperti itu, karena ya mau kalah sama siapapun, mau menang sama siapapun, ya nggak ada faktor apa-apa ya. Itu kan cuma level kecamatan aja, AFF U23. Dan target sebenarnya nanti itu ya harusnya itu di Asia U23, atau kalau Olimpiade ya lolos ke level ini, mungkin ke Olimpiade ya lolos ke Olimpiade, kayak begitu, bukan di Piala AFF seharusnya ya. Ini jalan yang saya pahami ya, kalau kita benar, logika kita benar, seharusnya seperti itu. AFF U23 hanya dijadikan uji coba saja sebelum nanti turnamen yang sebenarnya, karena nanti di kualifikasi Piala Asia U23 itu Indonesia akan bertemu dengan Korea Selatan. Satu lawan Indonesia, saudara-saudara, yaitu Malaysia. Harimau Malaya B23, Harimau Muda, itu juga sudah mengeluarkan, merilis daftar pemain yang akan tampil di Piala AFF U23 ini. Pelatihnya bukan lagi siapa ya dulu ya, Garrido, bukan, Juan Torres Garrido, bukan juga siapa ya, Ella Farasan atau siapalah, pokoknya bukan pelatih dari Spanyol itu, bukan pula pelatih
pelatih yang itu bukan. Sekarang pelatihnya adalah Nafuzi Zaim, saudara-saudara. Pelatih baru juga, sama kayak Gerard van den, dan mereka juga sudah mengumumkan skuad, daftar pemain yang akan dibawa, sedang menjalani pemusatan latihan, training camp, untuk pemusatan latihan untuk persiapan menuju Piala AFF U23. Dan dari daftar pemain yang diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia, saudara-saudara, ya ada beberapa, memang ada banyak sekali pemain baru, saudara-saudara, pemain-pemain baru yang mungkin dari jebolan U20 itu ada beberapa, banyak lah, mayoritas seperti, tetapi ada juga pemain-pemain yang sudah lama, sudah sebelumnya juga sudah ikut Piala AFF U23, itu mereka juga sudah ikut SEA Games, juga sudah ikut Piala Asia U23, ikut apa enggak ya? Lupa saya, pokoknya itulah. Beberapa juga sudah berpengalaman, sempat diberi kesempatan dipanggil ke tim nasional senior. Jadi ada 30 pemain ya. Pemain-pemain seperti Fergus Ternay itu juga masih ada di situ, masih dipanggil karena memang usianya masih muda. Kemudian Ubadillah Samsul, kemudian si Faris Danis itu juga masih ada di situ, diberi kesempatan bermain. Kemudian Hakimi Azim itu juga ada seperti itu, ada dipanggil ke tim ini. Jadi ada gabungan lah, saudara-saudara, gabungan antara pemain-pemain dari U20 yang dengan pemain-pemain lama, sama kayak di Indonesia juga sama kan. Ada, kalau di Indonesia kan ada kayak Ferrari, kemudian Oki Caraka, Dava Fasya, Doni Tripamungkas, Kadek. Itu semua juga pemain yang sudah berpengalaman. Nggak tahu target apa Malaysia ini, targetnya apa di Piala AFF U23? Apakah juara ataukah hanya sekedar main-main atau apa? Tetapi kalau Indonesia kan targetnya jelas juara. Tetapi bagi saya mau juara mau tidak, itu yang paling penting. Nggak usah terlalu serius-serius amat lah di turnamen seperti ini. Justru turnamen seperti ini harusnya dijadikan ajang uji coba saja, pemanasan menjelang kualifikasi Piala Asia U23. Kualifikasi Piala Asia U23, nanti akan ada Piala Asia U23 tahun depan kalau nggak salah. Kualifikasi Piala Asia U23 juga akan digelar tidak lama setelah turnamen ini, saudara-saudara, kalau nggak salah September. Berarti kan waktunya cuma berapa? Kalau Juli, Agustus ya cuma 2 bulan, saudara. Jadi ini sebenarnya cocok momennya. Jangan peak performance-nya jangan di Piala AFF U23, tetapi nanti di kualifikasi Piala Asia U23, karena Piala Asianya sendiri nanti masih tahun depan. Jadi peak performance diharapkan seharusnya, normalnya dalam logika saya itu normalnya seharusnya nanti ketika kualifikasi Piala Asia U23 itu, saudara-saudara, karena itu nanti juga tidak mudah yang dihadapi, saudara-saudara. Misalnya Malaysia itu nanti dia akan berada bersama dengan Thailand di grup F kalau nggak salah, saudara-saudara. Itu nanti di situ ada Lebanon, ada Mongolia. Sementara Indonesia ada di grup J, saudara-saudara. Nanti akan ada bersama dengan Korea Selatan, dengan Laos, dan dengan Makau, saudara-saudara. Dan nanti ini dari semua di kualifikasi Piala Asia ini, saudara-saudara, ada sampai 12 grup kalau nggak salah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. K, saudara-saudara, 11 ya, 11 atau itulah pokoknya. Itu ada banyak grup itu. Nanti juara grup otomatis lolos. Kemudian runner up-nya nanti akan ada runner up juga, saudara-saudara. Kalau nggak salah akan ada 4 runner up terbaik yang lolos. Jadi dari 11 grup, kemudian ada 4 runner up, berarti 15 plus 1 tuan rumah. Jadi 16 tim akan tampil di Piala Asia U23. Jadi itu lebih penting menurut saya, lebih penting. Jadi jangan semua tenaga, semua pikiran itu dicurahkan ke Piala AFF U23. Jangan, saudara-saudara, karena itu hanya sebatas uji coba saja menurut saya. Tapi saya nggak tahu, orang kan punya pendapat masing-masing. Ingat, saudara-saudara, Malaysia dan Indonesia U23 ini sebenarnya juga bertemu pada 2023.
AFF U23 Championship waktu itu kalau nggak salah di Thailand, di Rayong, di Provinsi Rayong di Thailand sana. Kita waktu itu juga bertemu di fase grup. Dan kalau seingat saya dulu itu Fergus Terne kalau nggak salah itu ya, menjadi pencetak gol kemenangan Malaysia 2 gol kalau nggak salah saudara-saudara. Setelah Indonesia itu kalau nggak seingat saya ini ya, kalau salah ya tolong direvisi. Waktu itu Indonesia unggul dulu lewat Sananta. Sananta di babak pertama, kemudian Malaysia di babak kedua memasukkan Fergus Terne, dan pada akhirnya Fergus Terne menjadi penentu kemenangan Malaysia 2-1 kalau waktu itu, kalau nggak salah ya, waktu itu Malaysia menang 2-1, kemudian dua-duanya kemudian sama-sama lolos ke semifinal. Malaysia sebagai juara grup dan Indonesia sebagai runner up terbaik, salah satu dari runner up terbaik. Kemudian di semifinalnya Malaysia kemudian dikalahkan Vietnam 4-1, sementara Indonesia mengalahkan Thailand 3-1. Di final Indonesia kalah adu penalti dari Vietnam, sementara Malaysia di perebutan tempat ketiga di playoff itu kalah dari Thailand dengan adu penalti juga, saudara-saudara. Dan kemudian dua tim kan tampil juga kalau nggak salah di Piala Asia U23. Di Piala Asia U23 seperti yang sudah menjadi sejarah, Malaysia itu kalah pada 3 pertandingan grup, saudara-saudara. Kalah dari Uzbekistan, kalah lagi dari Vietnam, dan kalah dari Kuwait. Sementara Indonesia, kalau saudara-saudara ingat waktu itu, Indonesia berhasil melaju jauh sampai ke semifinal, tetapi kemudian karena euforia, Indonesia gagal tampil ke final. Di perebutan peringkat ketiga juga kalah. Kemudian Indonesia harus menjalani playoff untuk lolos ke Olimpiade dan kemudian dikalahkan oleh Ilarik Moriba. Pertandingan nanti di AFF yang kali ini saya rasa sih peluang Indonesia untuk menang juga terbuka. Kenapa? Karena kan kita tahu main di kandang. Kan Indonesia ini, tim nasional Indonesia itu di segala usia itu sudah didoktrin ya, kayak ya semacam didoktrin lah bahwa kalau main di kandang itu harus menang. Itu sudah terbawa sejak main di liga. Di liga itu juga gitu, tuan rumah pasti menang, harus menang. Dan itu sudah terpatri ke dalam semua tim nasional juga di semua kelompok umur. Kalau main di kandang itu harus menang ya. Itu, dan saya rasa ya nanti juga potensi Indonesia untuk mengalahkan Malaysia itu cukup besar. Cukup besar karena itu nanti di pertandingan terakhir itu akan menjadi penentuan kelolosan Indonesia atau Malaysia ke semifinal, saudara-saudara. Karena kan di pertandingan pertama Indonesia jumpa Brunei, dan Brunei prediksi saya akan menjadi juru kunci, dan kalau dia jadi juru kunci itu poinnya nggak akan dihitung. Jadi nggak usah terlalu serius juga lawan Brunei. Kalah lawan Brunei juga nggak apa-apa. Nanti pada akhirnya Brunei akan jadi Brunei atau Filipina itu nanti kemungkinan besar akan menjadi. Tapi menurut saya lebih condong ke Brunei yang akan menjadi juru kunci. Nanti pertandingan kedua Indonesia akan bertemu dengan Filipina. Nah, kalau Indonesia menang lawan Filipina ya berarti kan pertandingan penentuannya nanti lawan Malaysia. Kalau Indonesia, akhir saudara-saudara, pesan saya kepada supporter, jadilah tuan rumah yang baik. Jamulah tamu dengan baik. Anda boleh bersaiwor, boleh berteriak, boleh apapun di lapangan selama 90 menit. Dan tetap harus sopan. Harus menjaga, harus sopan lah saudara-saudara. Harus tidak usah melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji. Ya, apalagi melempari pemain-pemain Malaysia. Kemudian lagu kebangsaannya kalau bisa ini saya harap ya dihormatilah. Nggak usah nggak usah disorakin, nggak usah disiulin, nggak usah. Hormati, karena kalau gini loh, gini aja perasaan saudara, bagaimana kalau nanti suatu saat Anda main di tempat lain juga digitukan lagu kebangsaannya, itu kan juga sama saja. Kemudian pemainnya juga dilempari di musik itu kayak begitu bagaimana? Jadi lebih baik, apalagi hormat sajalah, direspek. Kita harus respek, apalagi kita menjadi tuan rumah. Tuan rumah itu harus menjadi tamu yang baik. Gak usah dibalas, gak usah aneh-aneh lah, respek lah. Itu yang paling penting, karena Indonesia juga sedang masih berada terus dalam sorotan FIFA terkait masalah yang tempo hari di Kanjuruhan itu. Kemudian waktu kualifikasi pertandingan melawan Bahrain di Piala
kualifikasi Piala Dunia kan kita juga dapat hukuman karena supporternya tidak respect, dianggap sebagai diskriminasi macam-macam ya. Jadi menurut saya respect aja lah, nggak usah terlalu berlebihan, kalau bisa pemain Malaysia ya naik bis biasa aja, nggak usah disuruh naik Barakuda. Kasihan saudara-saudara, respect aja lah, respect. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita bahas, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Hari ini tadi kita bicara tentang calon lawan tim nasional Indonesia U23 di Piala AFF U23, saudara-saudara, yang akan segera digelar, saudara-saudara, akan segera digelar nanti mulai tanggal 15 Juli, kemudian 18 Juli, dan 21 Juli. Dan kita salah satu lawan Indonesia adalah Malaysia. Dan Malaysia ini, saudara-saudara, pelatihnya juga baru, Nafuzi Zaim. Nafuzi Zaim atau siapa? Pokoknya itulah, pelatihnya baru, bukan lagi yang dulu yang dari Spanyol itu, bukan pula yang Ella Fasaran atau siapa itu, bukan. Pelatihnya baru, dan mereka sudah memanggil susunan skuad mereka juga sudah diumumkan untuk pemusatan latihan mereka. Dan dalam skuad itu juga ada beberapa pemain yang memang sudah sering kita kenali. Beberapa juga sudah tampil di edisi-edisi sebelumnya, ikut tampil di SEA Games, ikut di level U23 juga ada yang sudah mendapatkan panggilan ke sini. Ya sama, kurang lebih 11-12 lah sama pemain-pemain Indonesia juga kan. Ada beberapa yang sudah berpengalaman main di senior, Hoki Caraka, Ferrari, kemudian di Dava Fas, ya macam-macam lah, itu ada banyak. Doni Tri Pamungkas. Di Malaysia itu juga sama, mereka skuad yang dipanggil juga beberapa sudah berpengalaman main di senior karena usianya masih muda ya, kayak misalnya si Fergus Ternay. Fergus Ternay itu juga, Badailah Samsul, kemudian Faris Danis, kemudian ada Hakimi Azim. Itu ada beberapa pemain yang memang sudah sering, sudah pemain muda, usianya memang masih muda, masih memenuhi syarat untuk tampil di Piala AFF U23. Jadi dalam prosesnya ini Malaysia U23 juga sama dengan Indonesia U23. Mereka pemain-pemain lama, kemudian ada pemain baru, muka baru, sebagian dari U20, kemudian pelatihnya baru. Jadi ini semuanya akan menjadi proses untuk persiapan. Sama-sama sebenarnya. Malaysia juga nanti akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23. Bedanya mereka nanti masuk di grup F bersama dengan Thailand, Lebanon, dan Mongolia. Dan mainnya akan di Thailand. Sementara Indonesia akan tergabung bersama dengan Korea Selatan, saudara-saudara. Akan bergabung dengan Korea Selatan dan akan bermain dengan mainnya di Indonesia kalau nggak salah, tuan rumah. Kemungkinan katanya sih di Sidoarjo, tapi kita nggak tahu, bisa jadi ditarik lagi ke Jakarta. Nama juga PSSI, cari duit. Itu saudara-saudara. Dan kalau menurut saya sih kayak begini mah nggak usah terlalu serius untuk mengejar gelar juara. Nggak usah mati-matian tim Indonesia nggak usah berpikir bahwa boleh kalah sama siapapun asal nggak kalah sama Malaysia. Nggak usah pikir kayak gitu. Kalau pola pikir kayak gitu hanya untuk gengsi-gengsian, nggak usah. Tetapi kalau itu bagian dari strategi, nggak masalah. Kenapa? Kalau misalnya kita kalah dari Brunei, kan nanti Brunei kalau misalnya dia jadi peringkat keempat di grup A itu di Piala AFF U23, ya dia poinnya nggak akan dihitung kan. Nggak sama aja kalau poinnya nggak dihitung, kita kalah dari Brunei nggak masalah. Kita menang dari Malaysia, kita menang dari Filipina, kita lolos ke semifinal. Tapi itu jangan dijadikan obsesi lah. Jangan dijadikan obsesi karena ini AFF U23 itu hanya turnamen level kecamatan, nggak ada maknanya apa-apa. Ya mohon maaf nih ya. Mohon maaf, ini nggak ada maknanya apa-apa, nggak berpengaruh terhadap ranking FIFA, nggak berpengaruh terhadap masa depan Indonesia nanti di kualifikasi Piala Dunia. Ini hanya ya uji coba sajalah, anggap saja sebagai uji coba nanti untuk panggung yang sebenarnya di Piala Asia U23. Apalagi kan pelatihnya juga baru,
butuh proses adaptasi, nggak segampang itu saudara. Walaupun pemainnya lama, tetapi pelatih baru tetap harus butuh proses adaptasi, butuh apa namanya, ya butuh adaptasi lah. Cara mainnya kan pasti beda. Sintayong mainnya seperti itu, ini Gerard Van den Bosch pasti mainnya begini, beda. Begitu pula pelatih Malaysia juga pasti mainnya. Jadi santai aja, nggak usah terlalu tegang, nggak usah di bawah seolah-olah kalau nggak juara di turnamen ini dunia kiamat, seolah-olah kalau kita nggak bisa ngalahin Malaysia itu dunia kiamat. Nggak. Santai aja, santai aja. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudaraku semuanya. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!